لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة الفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة والبعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الخلق وسيد الأنام نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jamaah Jumat Masjid Konstitusi yang insya Allah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, tanpa terasa Ramadan sudah usai. Ibadah kolosal itu yang memupuk jiwa agar kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah telah tutup lembarannya. Dan kita telah merayakan hari kemenangan melawan hawa nafsu setelah melatih diri dengan berpuasa sebulan penuh. Bagi masyarakat Muslim Indonesia, mengakhiri ibadah Ramadan dan menyambut Idul Fitri berarti dimulainya ritual sosial akbar berupa mudik ke kampung halaman dan tanah kelahiran tempat asal kita masing-masing. Mudik dilakukan setiap menjelang Hari Raya Idul Fitri untuk menyambung asa dan silaturahim dengan orang tua dan sanak famili yang tinggal di kampung halaman, sementara anak dan saudaranya bekerja mencari nafkah di perantauan. Kembali ke kampung tanah kelahiran selalu menghadirkan kenangan manis, berbagi pengalaman dan cerita, serta mengisi ulang semangat hidup dengan bertemu keluarga dan saudara yang telah lama berpisah. Itulah makna mudik ke titik tanah kelahiran kita sebagai makhluk sosial yang terikat dengan suasana batin persaudaraan dan kasih sayang dengan keluarga. Namun sebagai Muslim dan hamba Allah, kita pun sejatinya harus melihat dan memaknai fenomena mudik ini dengan kacamata agama, kacamata akidah. Karena walau bagaimanapun, identitas pertama dan utama kita adalah sebagai hamba Allah dan khalifahnya di muka bumi, sebagaimana ditegaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 30. Makna mudik baik secara sosial maupun akidah sama-sama dihubung kaitkan dengan makna kembali ke asal, yaitu kembali ke fitrah kita selaku manusia hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masyarul muslimin dan bukan Allah Ta'ala. Secara bahasa, fitrah itu berasal dari kata fatara yafturu fatran wa fitratan, yang berarti memecah, membelah, terbuka dan menciptakan. Maka jika dikatakan Allah sebagai fatir, Allah adalah sebagai sang pencipta, sebagaimana dapat dipahami bahwa kata itu digunakan untuk penciptaan atau kejadian sejak awal penciptaan manusia, sehingga fitrah manusia adalah kejadiannya sejak semula atau bawaan sejak ia lahir. Maka di dalam Al-Quran, kata fitrah ini dalam berbagai bentuk turunan akar katanya itu terulang sebanyak 28 kali. 14 diantaranya dalam konteks uraian tentang penciptaan bumi dan langit, seperti dalam surat Al-An'am 79, Al-Anbiya 56, Yusuf 101, Ibrahim ayat 10, dan Fatir ayat 1. Sisanya adalah dalam konteks penciptaan manusia, baik dari sisi pengakuan bahwa penciptanya adalah Allah, maupun dari segi uraian tentang fitrah manusia, seperti bisa kita baca dalam surah Al-Isra ayat 51, Taha 72, Hud 51, surat Yasin 22, Az-Zukhruf 27, dan Ar-Rum ayat 30. Uraian tentang fitrah manusia secara spesifik
disebutkan dan ditemukan dalam sekali ayat, dan itu satu-satunya yang memakai kata fitrah, yaitu pada surat Ar-Rum ayat 30, di mana Allah Ta'ala berfirman, faqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah berada di atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia sesuai fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah atau penciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Akan tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Manusia diciptakan Allah memiliki naluri beragama, yaitu agama tauhid. Maka kalau ada manusia yang tidak bertauhid, maka hal itu bukanlah sebuah kewajaran dan bukan fitrah kemanusiaan. Maka merujuk kepada fitrah yang dikemukakan itu, dapat kita simpulkan bahwa manusia sejak awal asal kejadiannya telah membawa potensi beragama yang lurus, yaitu tauhid kepada Allah, di mana fitrah juga adalah bagian dari penciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaannya, hadirin yang dirahmati Allah, mengapa agama tauhid atau Islam ini adalah fitrah Allah untuk manusia? Maka jawabannya adalah bahwa pokok kepercayaan di dalam Islam itu selalu sesuai atau cocok dengan fitrah akal manusia. Sedangkan peraturan dan hukum-hukumnya juga dapat dimengerti oleh akal manusia dan untuk kemaslahatan manusia itu sendiri. Sehingga tidak ada satupun doktrin dalam peraturan hukum Islam yang menyalahi fitrah manusia. Itulah yang dijelaskan oleh seorang pakar tafsir Al-Quran dari Tunisia, Syekh Muhammad At-Tahir Ibnu Ashur, yang hidup pada tahun 1879 sampai 1973 Masehi, dalam tafsir monumentalnya At-Tahrir wa Tanwir. Jika fitrah manusia pada dasarnya telah mengenal Allah dan wujudnya, orang boleh bertanya, bagaimana caranya fitrah manusia itu mengenal Sang Pencipta? Maka Allah sendiri yang menjawabnya di dalam surat Al-A'raf ayat 172. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Tuhanmu? Maka mereka menjawab, betul ya Allah, Engkau adalah Tuhan kami dan kami menjadi saksinya. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak akan mengatakan sungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah dan lalai terhadap keesaan Allah Ta'ala ini. Maka hadirin dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Al-Quran juga menjelaskan bahwa beribadah kepada Allah yang esa adalah janji primordial dan abadi antara manusia dengan Allah Ta'ala, seraya mengingatkan mereka agar kita tidak menghambakan diri kepada syaitan dan hawa nafsu. Ditegaskan pula bahwa ibadah yang tulus kepada Allah dan tidak diperbudak oleh setan dan hawa nafsu itu adalah jalan lurus yang menyelamatkan kita dari kehancuran. Maka Allah Ta'ala berfirman, alam a'had ilaikum ya bani adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa ni'buduni hadza siratun mustaqim. Ayat yang paling sering diulang dibaca oleh kaum muslimin di Nusantara ini, yaitu di surat Yasin ayat 60 sampai 61. Bukankah aku telah memerintahkan kepadamu wahai Bani Adam supaya kamu tidak menyembah syaitan? Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi kalian, dan hendaklah kamu menyembahku saja satu-satunya. Inilah jalan yang lurus. Agar kita manusia dapat terus-menerus mengenal Allah dengan benar dan menghambakan diri kepadanya secara konsisten. Setelah terlahir dalam keadaan fitrah, maka lingkungan yang kondusif, terutama pendidikan keluarga, dalam proses tumbuh kembangnya menjadi suatu keniscayaan. Sebagaimana Rasulullah SAW menegaskan dalam hadisnya, setiap bayi yang lahir ke dunia ini, dia terlahir dalam keadaan fitrah. Maka kemudian dua orang tuanya itulah yang membuat anak itu menjadi durhaka kepada Allah. Dia bisa menjadi Yahudi, atau menjadi Nasrani, atau menjadi Majusi.
Maka Rasul kemudian membaca firman Allah Ta'ala, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim. Demikian hadis yang diriwayatkan oleh muttafaq alaih dalam Sahih Bukhari dan Muslim. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimakan Allah Ta'ala. Di sisi lain, fitrah merupakan ciri kemanusiaan manusia. Jika fitrah ini ditinggalkan atau ditanggalkan sebagian atau keseluruhannya, maka sama saja dia telah meninggalkan ciri kemanusiaan. Sehingga yang terjadi adalah manusia itu tercerabut dari sifat kemanusiaannya. Ketika manusia tidak menggunakan penglihatan, pendengaran dan hati atau akalnya dengan benar, atau potensi itu tidak digunakan untuk menerima kebenaran Islam, maka Allah menilai manusia yang demikian itu lebih sesat dan rendah daripada binatang. Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 179, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka mempunyai kalbu, tapi kalbu itu mereka tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka mempunyai mata, tetapi mata itu tidak mereka gunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka punya telinga, tapi telinga itu tidak mereka gunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Maka mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesat lagi. Maka oleh Allah di dalam Al-Quran disebutkan beberapa contoh manusia yang sering bertindak melampaui batas fitrah kemanusiaannya. Dan kepada mereka diutus para nabi dan rasul untuk mengawal dan membimbing masyarakat manusia agar tetap berada di atas fitrahnya yang lurus, baik dalam aspek keyakinan maupun perilakunya. Allah mengutus Nabi Nuh untuk mendobrak tradisi pengkultusan terhadap 5 tokoh pahlawan yang diberhalakan oleh kaumnya. Nabi Ibrahim diutus untuk melawan tirani Namrus dan memancangkan tiang pondasi peradaban tauhid dengan Ka'bah sebagai simbolnya. Nabi Hud diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya kepada tauhid dan meninggalkan gaya hidup bermewah-mewahan dan tindakan zalim. Nabi Saleh diutus oleh Allah untuk membimbing umatnya kepada tauhid dan melawan tindakan israf atau berlebih-lebihan dan melakukan perusakan di bumi yang berakar pada materialisme. Nabi Lut Allah utus untuk mengembalikan fitrah kaumnya kepada fitrah yang suci, melawan penyimpangan orientasi seksual yang berupa homoseksualitas. Dan Nabi Shu'aib Allah utus untuk melawan kezaliman ekonomi dan mengembalikan fitrah sosial ekonomi dalam hal transparansi dan keadilan distribusi. Juga Nabi Daud alaihi salam Allah utus untuk mengembalikan fitrah kehidupan politik berlandaskan nilai ilahiyah dengan menjadikan keadilan dan kebenaran sebagai barometer perpolitikan yang sehat dan cerdas. Demikian pula Qarun, Haman, dan Fir'aun adalah tipikal koalisi kediktatoran politik, ekonomi, dan kerahiban yang menghancurkan sendi kemanusiaan dengan memperbudak manusia. Maka Nabi Musa diutus oleh Allah kepada Bani Israel untuk memerdekakan manusia dari perbudakan sesama manusia yang dilakoni oleh 3 tokoh anti tauhid dan anti kemanusiaan itu. Dan pada akhirnya secara khusus Allah Subhanahu wa taala mengutus rasul akhir zaman, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam putra Abdillah, untuk menyempurnakan misi profetik keilahian dalam rangka menjaga dan mengarahkan fitrah manusia menuju kesuciannya dalam semua aspek kehidupan. Dan kita diperintahkan untuk meneladani para rasul-rasul sebelumnya. Ulaikal ladzina hadahumullah fabihudahum muqtadi. Rasulullah diperintahkan untuk mengikuti petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh para nabi-nabi sebelumnya, di mana Allah Ta'ala berfirman, mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah wahai Muhammad petunjuk mereka itu. Dan katakanlah, aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan Al-Quran, sebab Al-Quran ini tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh manusia. Hadirin jamaah Jumat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, fitrah manusia menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang diliputi kelemahan dan keterbatasan, sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 28. Fitrah manusia tidak membenarkan kecuali manusia berposisi sebagai makhluk yang menyembah Sang Maha Pencipta dalam surat Yasin ayat 61.
Fitrah manusia juga tidak bisa membenarkan manusia menempati posisi Tuhan sebagai pembuat syariat. Dalam surat Al-A'raf ayat 54 dan Al-Qasas ayat 70. Fitrah yang benar tidak membenarkan manusia membatasi kekuasaan Allah hanya dalam perkara spiritual ibadah. Sementara dalam perkara keduniawian, manusia sendiri yang berkuasa menetapkan aturannya. Itulah kenyataan sekularistik yang merupakan penyimpangan terhadap fitrah tauhid kepada Allah Ta'ala, yang menyebabkan manusia terjerumus kepada penghambaan hawa nafsu dan materi. Maka Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Furqan ayat 43-44, Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila. Terangkanlah kepadaku tentang orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Apakah kamu dapat menjadi pemelihara atasnya? Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemasungan kekuasaan Allah dalam pengaturan masyarakat yang mengakibatkan aturan sosial itu bersifat antroposentrik, tidak memuat lagi nilai-nilai ilahiyah transendental, maka itu adalah merupakan sebuah bencana bagi kemanusiaan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola kehidupan seperti itu dapat menggerus moralitas manusia dan menanggalkan aspek humanisme dari diri manusia itu sendiri. Bukan hanya merusak tabiat manusia, bahkan tatanan kehidupan yang menyalahi fitrah itu juga menyebabkan kerusakan alam. Akibat apa? Akibat perasaan diri manusia yang memiliki dan berhak semena-mena memperlakukan properti dirinya di alam semesta ini. Maka hutan bisa digunduli semaunya, gunung emas menjadi danau akibat penambangan ilegal, pulau-pulau kecil tenggelam karena pasirnya sedot untuk reklamasi, lautan porak-poranda akibat bom untuk menangkap ikan, hutan digunduli diambil kayunya sehingga banjir pun meluluh lantakkan berbagai desa dan kota. Keseimbangan alam menjadi terganggu dan segala macam bencana alam pun selalu